Mau kemana bro? Buru-buru amat. Oke, kembali bersama Dengar Bicara. Pada video kali ini, eh, aku ingin berbagi sebagai pengingat untuk diriku sendiri juga sih. Bahwa kita jadi orang kadang-kadang suka buru-buru ya. Buru-buru dalam artian ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu itu terkesan buru-buru, kayak kalau bisa sekejap mata tuh udah dapet. Ya misalnya ini kayak lo mau makan enak, misalnya mau makan nasi goreng, maunya langsung ada di depan mata. Itu enak gak sih? Enak banget gitu. Senang banget lah ketika kita menginginkan sesuatu itu kayak langsung ada gitu kan. Tapi nyatanya di kehidupan yang kita jalani sekarang itu tidak seperti itu sistemnya. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka harus ada yang dilakukan juga gitu. Seinstan apapun itu. Misalnya kita pengen mie instan gitu kan, ya tetap kita harus masak mie itu juga. Kita harus masak air dulu gitu kan, baru bisa nuangin mie-nya ke dalam air, baru bisa disajiin gitu, baru bisa dimakan. Apalagi hal yang lebih besar, misalnya ingin menjadi seorang yang berhasil, pengen punya penghasilan besar, pengen jadi manajer, pengen jadi content creator, pengen jadi pejabat atau apapun itulah. Itu semua butuh proses kan, nggak bisa kita dapatkan instan. Tapi nyatanya orang banyak masih tidak ingin menikmati proses lah dalam mencapai tujuannya. Kita cenderung pengen cepet gitu untuk mendapatkan itu, kayak aku pengen jadi content creator nih, kayak aku harus cobalah bikin video gitu. Beberapa kali bikin video ternyata nggak ditonton, berhenti gitu, kayak gagal nih udah gitu. Padahal kan prosesnya tidak semudah itu kan untuk menjadi seseorang gitu. Untuk meraih keberhasilan kan tidak sekejap mata ya bisa didapatkan. Pasti butuh waktu, butuh step by step, butuh langkah-langkah yang tepat. Nggak bisa juga kan kita pengen misalnya nih yang simple aja, pengen makan batagor, nggak mungkin dong kita datangnya ke tempat nasi goreng, kan nggak tepat berarti langkahnya kan. Sama halnya dengan hal yang lain, pengen jadi sesuatu ya cobalah cari langkah yang tepat gitu, nikmati setiap prosesnya step by step. Nggak bisa kita langsung kayak sebulan langsung jadi, nggak bisa ditentuin kayak gitu ya. Karena mungkin walaupun misalnya nih ada yang contohin gini, ada seorang yang udah berhasil, dia kasih formulanya kepada kita ya, dalam waktu 1 bulan katanya misalnya gue bisa berhasil jadi ini gitu. Walaupun kita ikutin caranya step by step sama dengan dia, belum tentu juga kita bisa mendapatkannya dalam waktu yang sama kayak dia, misalnya sebulan. Belum tentu gitu. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama kan. Karena memang setiap manusia itu punya waktunya sendiri kan. Kita punya rezeki masing-masing. Nggak akan tertukar juga kok gitu kan. Tapi cobalah nikmati prosesnya gitu, walaupun lambat, tapi ketika itu punya kemajuan, bukankah hal itu juga udah termasuk keberhasilan gitu. Kadang kita cuma karena nggak terlalu banyak gitu kemajuannya, kita merasa udah gagal, padahal gitu kemajuan itu sendiri pun bisa dibilang sebuah keberhasilan kan. Kita melangkah dari satu langkah ke langkah ketiga, itu sudah kemajuan ya. Selama kita nggak mundur, iya nggak sih? Coba terus gitu, coba gitu. Kalau gagal dengan cara ini, coba cara lain. Kebanyakan dari kita adalah kurang konsisten terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Ketika ingin menjadi sesuatu, kita udah mulai, awalnya semangat, di tengah-tengah loyo, akhirnya berhenti. Ya, memang konsisten itu sulit sekali, karena namanya manusia ya, wajar lah ya. Ketika dia udah capek, udah dianggapnya berusaha tapi nggak jadi juga ya, dia akan merasa lemah kan, kayak aduh
udah sampai sejauh ini tapi masih nggak dapat apa-apa ya, ya udahlah gitu kan. Itu manusiawi, tapi ketika kita terus berusaha gitu kan, kalaupun akhirnya gagal juga gitu, pasti akan ada sesuatu yang kita dapatkan, pelajaran. Ya tadi misalnya bikin konten, gagal nih nggak jadi apa-apa, minimal dia bisa udah pede loh, ngomong udah bisa pede ngobrol di depan kamera gitu, tanpa malu-malu lagi, udah bisa lancar ngobrol minimal. Nah, itu kan juga suatu yang bisa didapatkan dari hal-hal yang tadi mungkin kita anggap gagal kita capai. Akan selalu ada hal-hal yang bisa dibilang hikmahnya, walaupun kita gagal dalam mencapainya. Jadi nggak ada ruginya juga sebenarnya ketika kita terus konsisten terhadap apa yang ingin kita capai. Ya, kalaupun gagal, akan ada dampak-dampak positif juga yang kita dapatkan gitu. Ya tadi minimal kayak content creator, kalaupun gagal, minimal dia udah bisa lancar dalam berbicara di depan kamera. Ataupun misalnya tadi menulis buku nih, nggak laku-laku bukunya, minimal kita jadi seorang yang rajin nulis. Ya nggak sih? Akan ada hal-hal positif yang bisa didapatkan. Dan kembali lagi, untuk mencapai sesuatu itu butuh proses. Ada yang prosesnya lama, ada yang prosesnya sebentar. Ya, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Tentu yang namanya keberhasilan tidak bisa dicapai dengan gampang gitu. Mungkin ada yang bisa dapatnya cepat, tapi ada juga yang dapatnya lambat gitu. Kita bisa lihatlah dari orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan. Coba tengok di kebelakang udah berapa lama dia menjalani prosesnya gitu. Memang ada yang cepat, tapi juga ada yang lambat. Jadi sabar, intinya sabar, konsisten, dan coba perbaiki setiap langkah yang dilakukan. Bisa jadi mungkin kita melakukan langkah yang salah, atau juga kita kurang berinovasi terhadap apa yang kita lakukan. Kadang kan kalau misalnya nih ada orang yang berhasil dengan cara A, bisa jadi di waktu kita cara A itu sudah tidak relevan. Harus mungkin berinovasi lagi dengan cara B, C, dan seterusnya. Intinya adalah lakukan sesuatu yang bisa dibilang gebrakan lah. Mungkin bisa dibilang beda dari orang lain, bisa jadi kan, untuk bisa berhasil tadi. Karena kalau kita melakukan hal yang sama juga terus-menerus, kemungkinan kan itu sudah tidak relevan. Bisa jadi harus dengan cara lain lagi. Ya karena dunia terus berkembang, akan ada selalu cara-cara yang baru gitu untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Ya intinya sih 3 tadi ya. Sabar, konsisten, dan terus berusaha. Berinovasi untuk mendapatkan metode yang paling tepat. Itu aja dari aku, sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.